Selamat datang di channel Epro Videografi. Oke, di sini kita sudah kedatangan barang baru, adalah sebuah wireless yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Dan ini sudah sangat-sangat powerful. Apa yang kita bisa lihat ini di sini adalah Sennheiser Pro. Mari kita lihat apa aja isinya. Oke, di sini ada receiver dari Axon yang biasa kita sebut ya Sennheiser Pro. Ada receiver, ini ada transmitternya. Terus di dalamnya lagi terdapat 9 antena. Kita lihat ini ada 9 antena. Nanti yang kita pasangkan ada cuma 8, yang satu untuk cadangan. Selain antena lagi dan juga ini ada sudah disiapkan adalah untuk hotsu-nya. Jadi nanti kita untuk menaruh di kamera atau di rig itu untuk mempermudah. Oke, langsung aja kita akan lihat bagaimana cara memakainya. Di sini kita pasang untuk antenanya berjumlah 4. Oke ya, kita pasang dulu. Ada 4 buah. Ini bagusnya dia dari Sennheiser Pro ini, dengan banyaknya antena itu dia lebih bisa memperkuat untuk frekuensinya. Jadi istilahnya bandwidthnya dia jadi lebih kuat untuk ditangkap. Oke ya, ini kita langsung pasang. Oke, sudah kita pasang semacam ini nanti bentuknya. Semacam ini Sennheiser Pro nya. Oke, kita akan bahas untuk di receiver sendiri. Dia untuk outputnya adalah pakai HDMI. Di sini ada HDMI output. Terus di sini untuk powernya. Terus untuk tombol yang di sini nanti untuk menu serta merubah frekuensi channelnya itu bisa ada di sini. Dan ini untuk putaran kalau kita mau merubah frekuensinya, nanti kita bisa putar. Nah, di sini juga sudah ada Type C. Untuk Type C. Oke, untuk receivernya. Terus kita lihat untuk di transmitter. Di transmitternya sama, ada untuk merubah transmisinya. Ini ada Type C, power. Di sini ada 2 HDMI, yang satu in, yang satu out. Jadi HDMI outnya ini nanti bisa untuk ini, untuk looping lah istilahnya. Jadi dia bisa langsung untuk outnya juga bisa langsung keluar 2 gitu. Jadi yang satu di receiver, yang transmitter ini juga sudah bisa mengeluarkan HDMI outnya juga. Oke, terus untuk baterainya ini, untuk powernya ini, dia memakai tipe NPF. Untuk baterai tipe-tipe NPF, tipe-tipe baterai NPF sendiri itu biasanya dipakai oleh Sony. Kamera-kamera Sony itu memakai tipe baterai NPF. Oke, untuk selanjutnya ini hotsu-nya. Ini biasanya kita langsung pasang di sini. Di sini kita bisa langsung pasang di sini. Oke, kita buka dulu. Ini untuk masang hotsu-nya. Kita putar aja, terus nanti di sini bisa langsung ke kamera atau rig yang bisa kita gunakan nantinya. Oke ya, langsung aja kita lihat apa saja yang di dalam sini. Menu-menunya dia
Baik, sebelum kita menyalakan, untuk di Zen i2 Pro ini telah menggunakan transmisi dual band. Jadi dia sudah ada transmisinya sendiri, dia bisa 2,4 dan juga 5,8. Jadi bagusnya dia juga dengan adanya pemancar 2,4 dan 5,58 Hz, kita juga bisa menerima dari handphone kita. Jadi kalau seandainya kita pakai Android juga sudah bisa, kalau pakai iPhone dia juga sudah bisa, karena ada aplikasi sendiri yang nanti akan saya tunjukkan aplikasinya apa. Nah, ini kita coba dulu untuk ini sendiri. Zen i2 Pro dia tertulis bisa sampai 1200 feet. Kalau kita ini kan kurang lebih 350 meter untuk jangkauan dari Zen i2 Pro ini. Dan juga untuk audionya sendiri, dia kalau sudah membawa audio kan pastinya sama audionya yang sudah dikirim, tapi audionya itu sudah high definisinya bagus gitu, maksudnya suaranya itu bisa jernih. Dengan harga berkisaran 6 jutaan kita sudah memiliki Action Zen i2 Pro. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk pemancarnya. Nah, nanti selain kita memperkenalkan apa aja menunya, nanti juga akan kita coba kira-kira dia sampai berapa, apakah benar-benar dari 350 meter. Nanti kita coba 350 meter itu kita coba dengan ada halangan dan juga tanpa halangan, istilahnya langsung los gitu. Oke ya, kita coba nyalakan dulu, kita ambil baterainya. Oke, kita akan coba ini seperti semacam ini, baterai F970 biasanya dipakai untuk kamera Sony. Akan kita coba kita nyalakan. Oke, jangan lupa sebelum kita nyalakan pastikan untuk antenya sendiri sudah terpasang dengan benar supaya hasilnya maksimal dan juga tidak merusak untuk transmisinya dia sendiri. Oke, kita pastikan dulu, kita nyalakan. Oke ya, kita nyalakan receivernya dulu. Ini nanti yang ke switcher atau ke monitor, bisa langsung ke monitor. Kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Ini untuk transmitternya kita nyalakan juga. Dia di sini tertulis masih no input ya. Ini kita nyalakan untuk transmitternya. Oke, Zen i2 Pro dia nanti akan otomatis mencari sendiri untuk dimana kita nyalakan, dia akan otomatis mencari sendiri. Maksudnya dalam artian otomatis itu dia akan mencari kira-kira frekuensi mana yang tidak ada intervensi terlalu besar. Jadi dia akan otomatis sendiri. Nah, di sini sudah ada channel G6, channel 161. Ini dia sudah mengeluarkan frekuensinya. Ini udah auto. Ini coba kita lihat untuk di menu. Ini ada untuk high quality, normal, sama speednya. Jadi seandainya kita pilih high quality, kita lihat ini area 161. Oke. Yes, ini untuk mengkoneksikan dengan receivernya. Oke, dia masih loading. Oke, di sini kita lihat
Untuk transmitternya sendiri oke, sudah sama di G67, channelnya 105 157. Nah ini dia sudah ada kodek H265. Biasanya kita untuk ini biasanya kita pakai yang H264. Untuk video itu biasanya kita pakai H264. Oke ya, kita akan coba nyalakan. Sebelumnya akan saya tunjukkan untuk di handphone apakah dia bisa mengeluarkan frekuensi apa enggak. Ini kita akan coba sambungkan ke kamera. Oke, ini sudah kita nyalakan. Kita lihatkan untuk previewnya. Kalau di ini sendiri untuk latensinya dia itu 0,06. Sebenarnya hampir tidak kelihatan sih kalau untuk berapa dia latensinya. Di sini bisa kita kelihatan. Ini lumayan. Jadi dia nggak terlalu benar-benar apa? Untuk latensinya sendiri dia 0,06 itu hampir secara kasat mata sendiri nggak terlalu kelihatan. Ini kita posisinya langsung sih karena dari kamera langsung ke transmit, baru diambil langsung receive ke monitor. Nggak tahu lagi kalau kita dari kamera transmitter nanti receivernya ke switcher lagi, ya bisa jadi delaynya tambah terus akhirnya tambah terus. Oke, jadi nanti di sini untuk dia transmitternya sendiri ini kita bisa memakai bisa selain kita outputkan ke switcher atau langsung ke monitor, kita juga bisa langsung lihat dari handphone. Jadi ini saya mencobanya dari handphone, dari Android. Kita coba ini pertama kita download Axon di Play Store, terus habis gitu ketik Axon Sennai. Di situ ini karena sudah saya download, dia sudah terus dibuka. Ini kita buka. Nah, nanti tampilannya akan semacam ini. Dia akan otomatis tertera Sennai 2 Pro karena kan kita memakai itu. Nah, setelah itu baru kita koneksikan untuk WiFi-nya. Untuk WiFi-nya kita koneksikan di Sennai 2 Pro 1A83. Itu kita koneksikan, dia menghubungkan. Oke, setelah terhubung baru kita masuk gini, kita tombol monitor. Nah, di sini audio dan video sudah nyala. Ini dia sudah kita preview dari sini bisa. Ini bisa sampai kurang lebih sampai 100 meteran lah. Enggak sampai 50 meteran lah. Itu bisa kita untuk preview. Jadi seandainya ini kita untuk pembuatan film atau apa iklan gitu, jadi sutradaranya sudah bisa previewnya hanya pakai HP. Jadi nggak perlu kita selalu harus masang monitor semacam itu, nggak perlu. Jadi di sini kita sudah bisa preview, dan juga bagusnya lagi di sini kita bisa langsung kita record. Dia recordnya ini udah berjalan. Jadi di HP pun ini selain untuk monitor, untuk preview, Sennai 2 Pro ini untuk di softwarenya sendiri dia bisa untuk merekod. Karena di sini juga sudah audionya sendiri juga sudah bisa langsung masuk, karena kan kita tadi inputannya untuk kamera yang di sana kan pakai HDMI. Jadi ini sudah sangat keren lah untuk kalau kita untuk monitor. Jadi untuk monitor sendiri saya tekankan lagi, tidak perlu harus memakai monitor lagi. Jadi kita hanya sudah bisa langsung dari HP kita sudah bisa untuk previewnya. Oke,
Habis ini kita akan coba kira-kira berapa jauh sih kekuatan wireless ini. Kalau di datanya sendiri yang tertulis bahwa dia 1200 feet. Kalau 1200 feet itu kurang lebih sekitar 350 meter. Itu kalau dia tertulis tanpa ada gangguan, misalnya tanpa ada halangan dan tidak ada intervensi frekuensi ke frekuensinya dari wireless ini sendiri. Oke, sebentar lagi kita akan coba, kita akan tahu kira-kira berapa jauhnya untuk Axon itu atau Zen i2 Pro ini berapa. Jadi biar teman-teman tahu benar-benar jaraknya itu berapa sih jauhnya. Nanti kita akan coba, kita akan previewkan. Oke, kita lihat videonya berikut ini. Oke, ini saya masih di dalam studio. Nah, ini teman-teman, sekarang kita akan coba jaraknya kira-kira berapa. Ini saya taruh posisi di sini. Terus di sini masih ada tembok dan pintu. Jadi sudah ada halangan. Ini kita coba ya. Sekarang oke, jalan pelan-pelan. Oke, terus jalan. Ini masih bagus, gambar masih bagus. Ini sudah terhalang, ada satu tembok dan pintu. Ini terus, oke, di sini ini kalau posisi sudah terhalang paling sekitar 100 meter ini putus. Ini kita akan coba sekarang kita akan coba kalau dia tanpa halangan. Oke ya. Oke, sekarang kita akan coba kini benar-benar tanpa ada halangan. Kita akan coba kira-kira sampai berapa meter dia. Oke, sekarang teman-teman sudah di depan studio. Sekarang oke, jalan. Oke, terus ini masih sekitar 50 meter. Oke, terus ambil jalan terus. Kita lihat ini gambar masih bagus ya. Jadi sangat-sangat bagus. Ini kurang lebih masih 100 meter. Ini posisi dia ada transmitter dan receive, dia benar-benar tanpa halangan. Jadi kelihatan, dia benar-benar kelihatan antara transmitter dan receiver tanpa ada halangan. Jadi ini masih terus kita coba terus. Kita coba terus. Oke, terus masih bagus gambarnya. Ini sudah 150 meter. Terus gambar masih bagus. Terus kita coba lihat itu kalau sudah dia di jalan itu kurang lebih 200 meter jaraknya itu. Kalau dia nyampe di jalan raya itu sudah sampai 200 meter, kurang lebih 200 meter lah. Ini gambar masih bagus. Ini posisi dia lurus tanpa ada halangan, gambar masih bagus. Nah, ini sudah di jalan raya, ini kurang lebih 200 meter. Oke, berhenti. Sekarang coba jalan ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini sudah posisi dia sudah ada halangan, ada rumah-rumah begitu. Oh, hilang. Oke, kembali. Oke, kalau sudah di jalan ini posisi 200 meter itu dia aman. Jadi posisi 200 meter dia masih aman.
Jadi istilahnya kalau seandainya kita 300 meter gitu masih aman lah. Ini tadi soalnya kalau saya teman-teman disuruh belok ke kiri itu dia sudah ada halangan banyak rumah gitu, jadi akhirnya untuk frekuensinya dia sudah tidak kuat, jadi gak kalah. Jadi sudah kita pastikan bahwa dia untuk jarak sekitar 300 meter itu insya Allah dia masih aman. Jadi istilahnya kalau tanpa halangan itu dia benar-benar aman lah. Ini kalau kita dari 200 meter itu sudah masih bagus. Jadi kalau kita teruskan 300 pastinya akan lebih aman. Jadi untuk jarak memang sudah benar-benar bagus dari Zen i2 Pro ini, sangat-sangat untuk kita gunakan itu benar-benar sangat worth it banget. Ya, jangan lupa tadi kalau kita nyoba pakai preview di handphone itu paling enggak jaraknya sekitar 50 meter lah untuk preview. Jadi kalau untuk preview ini sendiri teman-teman jadi bisa enak tanpa harus memakai kabel, kita hanya mengandalkan handphone dan juga selain mengandalkan handphone nanti kita juga kita download ininya aplikasinya. Jadi bisa kita gunakan dia untuk aplikasinya sendiri. Saya ulangi lagi, untuk aplikasinya sendiri sudah ada di Android dan di iOS untuk iPhone. Jadi semoga kesempatan ini bisa menjadi tambah pengalaman untuk teman-teman, dan juga untuk Zen i2 Pro ini sangat recommended sekali. Kalau untuk kita pakai ini sudah sangat recommended. Saya merekomendasikan ini dan juga untuk walaupun ada latensinya walau hanya 0,06 itu masih worth it lah. Dan saya tambahan lagi untuk teman-teman yang memakai switcher MCX 500 itu supaya bisa memakai Zen i2 Pro itu kita harus merubah dulu di P. Jadi kita merubah dulu di P, nanti akhirnya juga di kamera lain juga akan merubah di P. Pengetahuan saya sih begitu. Kemarin kita sudah nyoba di MCX 500 itu kalau kita tetap mau memakai Zen i2 Pro itu kita merubah di switchernya. Jadi di menunya itu kita rubah di P. Kalau kita memakai switcher kayak data video SE650, SE1200, pokok intinya ininya data video dia sudah plug and play lah, istilahnya aman. Jadi istilahnya dia itu semacam ada convert untuk masuk ke switcher itu. Baik, terima kasih, semoga berguna. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga bila ada teman-teman menginginkan kira-kira apa yang butuh kita review, bisa menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu semangat, selalu sehat, salam e-pro.